Di WM sini orangnya tinggi mancing. Jan kemelinti tenan wae. Saya tadi pagi itu sarapan tempat Pak Haji Supri. Saya ngomong sama Gus Lutfi itu yang hadir. Iki orang sing dipakan iwak kae yo. Nah nih. Berarti dhewe dianggap iwak ya. Syukur kita dari Indonesia. Kenapa? Dunia hari ini sedang mengalami krisis pangan dan energi. Tapi nang Indonesia pangan sepirang-pirang. Sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ayyuhal hadiruna rahimakumullah, para alim, para ulama, para masyayikh semuanya yang saya muliakan, ashabul ma'ahid wal madaris wal majalis ad-diniyah al-islamiyah an-nahdiyah yang saya hormati, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh ormas, orsospol yang hadir yang saya hormati, Bapak Kepala Desa beserta seluruh pejabat pemerintah desa yang hadir yang saya hormati, keluarga besar Nahdlatul Ulama, Muslimat, Ansor, Fatayat, Ibnu, IPPNU beserta seluruh lembaga dan badan otonom yang lainnya yang saya hormati. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur siang ini saya dapat hadir kembali di apa iki jenenge? Wahyuni Mandira. Pokoknya WM kenale ngoten nggih. Meski agak kaget lama nggak naik speed. Ini tadi naik speed ngebut sampai wetenge gojlak-gojlak. Tapi berkesan. Mudah-mudahan kehadiran saya pada hari ini mendatangkan manfaat fitini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya tadi dipeseni sama Pak Haji Supri kon nerus nih berjanji nih. Dulu sudah dapat 4 ngatiril, niki masuk ke 5. Hanya saya kayaknya nggak bisa baca semuanya sebab suaranya sudah habis, agak masuk angin, suara saya habis. Alhamdulillah ini soundnya bagus, jadi bisa terdengar. Saya masih bersyukur walaupun suara habis ini, bersyukur saya bukan politisi. Karena kalau saya politisi suaranya habis mesti nggak jadi. Jadi walaupun saya kehabisan suara tapi panggah jadi.
jadi entek suarane. Bapak Ibu yang saya hormati, Maulid Nabi ini memang satu kajian yang tidak pernah habis, karena yang kita buka adalah ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya mengawali ngaji ini, saya pengen ngajak kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur kita menjadi warga negara Indonesia. Ini perlu tak sampaikan, sebab sekarang itu banyak warga Indonesia yang setiap hari kalimatnya menuntut saja, protes wae. Pemimpinnya iki karepe salah terus. Kalau ini dibiarkan, nggak segera ditarik, Indonesia akan kacau Bapak Ibu sekalian. Dan ini menjadi target dunia ekonomi internasional. Saya hari ini akan lebih banyak ngomong ekonomi, nanti tak bahas. Syukur kita dari Indonesia. Kenapa? Dunia hari ini sedang mengalami krisis pangan dan energi, tapi nang Indonesia pangan sepirang-pirang. Cina sudah 10 tahun lebih mengalami kekurangan pangan. Saking mereka kurang pangan, mereka sudah mengolah sampah plastik menjadi beras. Ini bukan bohong, Pak. Dan ini tidak ngapusi wong Indonesia. Ini saking mereka itu kreatif, pengen mempertahankan pangan. Lek wong Indonesia gak kena dihapusi beras, wong beras ra tuku, enek nang sandinge dhewe-dhewe. Paribasan wong WM kene tuku nang Rawajitu beres. Mosok Rawajitu berase kok plastik? Gak mungkin nggih. Wong malah berase diadai plastik. Akhir-akhir ini sudah muncul informasi Cina sudah mulai menerbitkan roti dari tinja. Ngertos tinja? Bu, tahu tinja? Tinja itu yang kita buang pagi-pagi tadi. Saking kurang pangan di Indonesia, makanan berlebih, Pak. Betul apa enggak? Saya itu setiap hari nyaris ngerti wong ider besek. Ma huwa besek, ngerti besek? Wa ma adraka ma besek. Berarti di Indonesia itu makanan berlimpah. Di WM sini orangnya tinggi mancing. Jan kemelinti tenan wae. Saya tadi pagi itu sarapan tempat Pak Haji Supri. Saya ngomong sama Gus Lutfi itu yang hadir. Iki orang sing dipakan iwak kae yo. Nah ngono nih. Berarti dhewe dianggap iwak iki ya. Di Indonesia ini makanan berlimpah, Pak. Apalagi di tempat saya. Di tempat saya itu mbote oke. Eleh ra ngerti mbote paling wong kene iki. Tahu apa? Yes pokoknya mbote lah ya. Bentul banyak, uwi, suwek, gadung berlimpah. Betul apa enggak? Ini yang sedang diincar oleh dunia internasional. Mereka pengen mengambil ini untuk makanan mereka. Caranya
buat rusuh Indonesia supaya semuanya tidak stabil. Saat semuanya tidak stabil, maka semuanya bisa diambil oleh mereka. Oleh karenanya, yuk jaga persatuan dan kesatuan serta kedamaian negeri yang bernama Indonesia. Paham boten? Bapak Ibu yang saya hormati, Vietnam, Thailand sudah menggunakan teknologinya. Mereka menggunakan teknologi membuat mikrobiotik dengan cara yang mereka yakini untuk tanaman singkong, sehingga di Vietnam singkong 1 hektar itu mencapai 90 sampai 100 ton. Akhirnya karena singkongnya tonasinya tinggi, harga murah pun mereka mencapai break even point, kembali modal bahkan untung. Saman bayang nih Pak, lek harga singkong 800 saja mereka dapat 100 ton, berarti 1 hektar 80 juta mereka pegang. Makanya dunia internasional goyang karena singkong harganya murah, ngambil dari mereka. Berbeda dengan di Indonesia, di Lampung, di Palembang, 1 hektar singkong maksimal hanya 20 sampai 30 ton. Maka kalau harga jualnya kurang dari 1.500 pasti bangkrut petani Indonesia. Tapi kalau negara beli 1.500, negara tidak bisa menjual ke dunia internasional. Kesimpulannya, Indonesia kalah dalam dagang singkong. Ini hati-hati Pak, kalau kita nggak segera waspada, panggah jengkel karo negara, pemimpin lekas berbuat dicurigai, pemimpin lekas mengambil kebijakan, Anda protes terus, maka stabilitas negara ini akan goyang, dan saat itulah dunia internasional akan ngacak-ngacak kita kembali. Na'udzubillahimin. Ya Allah, mudah-mudahan barokah maulid Nabi, karomah maulid Nabi, negara kita ayem tentrem. Amin ya robbal. Yuk balik bersyukur kita jadi warga negara Indo. Bareng-bareng muni alhamdulillah. Hadirin yang saya hormati, ini penting. Kenapa Musleh hari ini ngomong ekonomi? Niki ngaji kula direkam, jadi kena dibuka somben. Kenapa Musleh hari ini maulid ngomong ekonomi? 2031 Pak, sampai 2045 adalah masa etape saatnya Indonesia memasuki era kapitalistik. Nyun sewu Pak Yai, 2031 sampai 2045 lek mekor ngandalne kiai, ngandalne ilmu agama, kiai tidak menempati strata tertinggi Pak. 2031 sampai 2045 adalah bonus demografi bangsa. Isine cah nom, teknologi nggak bisa kita bayangkan hebatnya kayak apa. Hari ini AI sudah menguasai kita. Strata sosial tertinggi tidak ditempati profesor, doktor, kiai, tapi strata pertama sosial tertinggi ditempati orang kaya dan pejabat. Maka kalau kita pengen merebut masa itu, pilihannya hanya Jibril, dadi pejabat utawa dadi wong sugih. Monggo dibuka nanti 2031 sampai 2045 pidato kuil. Ini saya ngomong ketua PCGP Ansor, punya Ansos, analisis sosial. Hari ini Pak, ini masanya kiai, masanya wong pinter. Tak dudai, Indonesia ini punya 3 kecenderungan sosial. 1, cenderung sosial, 2, cenderung religi, 3, cenderung kapitalis.
Masing-masing kecenderungan ini punya usia 15 tahun. Monggo dicek. Organisasi masyarakat yang lahir 15 tahun pertama 1901 sampai 1915, maka mereka sukses menggapai kegiatan sosial. Contohnya Muhammadiyah lahir 1912. Makanya Muhammadiyah niku lek kon gawe sekolahan sukses, panti asuhan sukses, ekonomi sukses, gawe bank sukses, gawe mall sukses, tapi gawe pondok panggah ra iso. Kenapa? Mereka lahir di masa kekuatan kaum sosialis. 15 tahun berikutnya 1916 1930 itu masa religius. Organisasi yang lahir di tahun ini roto-roto agamis banget. Contohnya NU, Persis, Matlaul Anwar, apa meneh, Al Irsyad. Niku titik-titik agama. Acara apa yang mesti istighosah? Bapake mati yasinan, lahiran anak yasinan, meteng yasinan, apa meneh, arep rabi yasinan, brokohan sapi yasinan. Ini organisasi yang lahir ini, Pak. Masa ini wong pinter, wong alim dihormati. Koyok saiki nek wong goblok maca kiai hormat kabeh wong-wong, Pak. Padahal cengoh deh. Sekarang kalau mau pengen dihormati, tok-toke berpura-puralah jadi tokoh agama. Masa ini masih berlangsung, garek kurang 5 tahun. Manfaatkan bagi yang belum mulia itu, Pak. Tok-toke pinter wis kuneh, Pak. Gayane nyekeli tasbih karo didik insyaallah. Wong sungkem kabeh niku, Pak. Sekarang ini yang gayanya religius lagi hit. 2031 sampai 2045 masa dikuasai oleh kelompok orientalis kapitalis, kelompok burjis. Podolek sebentar lagi 2031 sampai 2045 masa kelompok orang kaya dan pejabat yang akan mengisi ruang-ruang teknokrasi dan sosial. Oleh karenanya, siapkan anak-anak kita bukan hanya menjadi orang yang ahli ilmu, tapi juga ahli ekonomi dan mampu menguasai lini-lini pejabat pemerintah. Sebelum terlambat. Ini ngaji ini penting. Jarang mubalik nerangi kayak gini, Pak. Biasain nerangnya dosa, maca sholawat oleh pahala. Neraka, kayak nang neraka kayak nek ulo, kalau jengking, enek kadal, enek macan, enek kire, enek geni. Jereke cah nom saiki malah gak wedi. Mending kuwi berarti akeh panggangan iwak. Ayo, oleh karenanya ngaji saya hari ini Maulid Nabi sebagai inspirasi kebangkitan ekonomi. Dina iki kula ngaji gak patek nerangne dosa. Sampeyan dosa lak ya wis paham kabeh to? Wong sak bendina ya nglakoni dosa to? Lah ya ora tak terang-terangne ngoten maksud kula. Sampeyan kan sing rong paham kan pahala. Nyatane ya jarang sing nglakoni. Pokoke kelas dhewe niku paling paham urusan dosa.
karena itu yang paling sering kita lakukan. Tiada hari tanpa dosa. Oleh karenanya hari ini saya nggak nerangkan itu, tapi saya ingin bahas persoalan ekonomi. Ada 7 harta yang harus kita kuasai di dunia ini, Pak, untuk menghadapi ini. Iki yo mulutan lagi. Kanjeng Nabi itu yang layak kita contoh. Menurut Quran kan Kanjeng Nabi layak dicontoh tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Benar-benar ada dalam diri Nabi itu uswah, teladan, contoh yang bagus. Nah, yang perlu kita contoh bukan hanya sholate, bukan hanya ngajine Quran, bukan hanya ngibadahe, tapi yang perlu kita contoh juga bisnisnya, ekonominya, teknokrasinya. Buktinya apa? Jenengan tanglet kalih para kiai nang kitab Khulasah Nurul Yakin juz 2 niku disebutkan begini, di usia 25 tahun Nabi berdagang ke Syria, Sam, ke Mesir. Artinya perdagangan Nabi itu tidak lintas desa, tidak lintas kabupaten, tapi perdagangan Nabi lintas negara. Loh, keren, Pak. Ayo Pak Haji Supri ini perdagangannya lintas provinsi. Meh sunah Nabi niki. Omai Bandar Lampung dagangnya nang kene kan ngene iki. Niki ini maksudnya nggih nyontoh Kanjeng Nabi. Tapi dipolne Pak Haji lintas negara ngoten. Usia 25 tahun Nabi sudah berdagang lintas negara. Usia 25 tahun Nabi sudah jadi importir dan eksportir. Beda karo dhewe usia meh swidak tahun panggah dadi korban rentenir. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Lo nyontoh sapa? Kawat dhewe gur sibuk nyontoh salate tok sih. Ayo contoh ekonomi Nabi. Loh, keren mboten? Keren mboten? Loh, Nabi itu keren. Sing ra keren ki awak-awak dhewe iki lho. Makanya dewe kita melaksanakan peringatan Maulid untuk mencontoh perilaku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Sampai baca nih, tak baca nih juz 5 ketika Kanjeng Nabi lahir. Wa raja sallallahu alaihi wasallam wadhi'an yadaihi fil ardi rafi'ar ra'sahu ila sama'il aliyah mumian bidzalika raf'i ila sudadihi wa Kanjeng Nabi itu lahir procot langsung wadhi'an yadaihi alal ardi, meletakkan tangannya di bumi, drijine mancat driji sikil ini. Setelah tangannya diletakkan di bumi, kakinya dipancalne. Pancalne itu apa bahasa Indonesia? Dipancatkan begini nih. Paham lah nggih? Dipancatkan ke bumi. Cukup belum? Apa yang lakukan? Rafi'ar ra'sahu ila sama'il aliyah, mengangkat wajahnya ke atas langit. Pemimpin dunia harus mengakar ke tanah, tapi berwawasan global untuk menyiapkan masa depan yang lebih mencerahkan. Omah usaha oleh nang pelosok WM gini, tapi wawasan orang WM tidak akan pernah kalah dengan mereka yang tinggal di Jakarta dan di Yogyakarta atau di Amerika sana.
apa yang ada di sana boleh ada di sini. Betul apa tidak? Ngono Pak. Lek mung diwaca artine tok ora dadi ilmu Pak. Ini wawasan Pak. Kita harus menyiapkan masa depan yang akan datang. Sampai bayangkan 2031 sampai 2045 isine cah nom bonus demografi Pak. Sing tuwek-tuwek iki sudah mulai akeh sing mati. Nyun sewu. Ngomong kuwi lho. Kayane sing saiki sing tuwek-tuwek ini ya matine antara 2031 sampai 2045 niku lho Pak. Makanya saya menobatkan diri jadi yang muda supaya nggak mati di masa itu kan gitu. Di masa ini yang hidup itu rata-rata usia 40 tahun ke bawah. 78% penghuni Indonesia usia 40 tahun ke bawah. Isine cah nom, teknologinya pesat, agama nggak jadi filter. Apa yang akan terjadi coba? Oleh karenanya siapkan anak-anak kita punya akar yang kuat. Wadhi'an yadayhi 'alal ardi, tapi kepalanya dipandangkan ke atas. Rafi'ar ra'sahu ilas sama'il aliyah. Kalau itu ndak, anak kita hanya akan menjadi pembantu di negeri sendiri. Bapak Ibu yang saya hormati, lalu apakah Kanjeng Nabi itu bisa dicontoh dari sisi ekonomi? Bisa. Nabi itu orang kaya, keturunan orang kaya kok. Kanjeng Nabi kita Ibni Abdillah bin Abdul Muthalib bin Hasim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihrin. Fihrin ini raja yang kaya raya, ulama besar, penguasa Jazirah Arabia, penguasa pasar syair internasional. Kekayaannya tidak tertandingi, manajemen ekonominya paling bagus, duitnya paling banyak, propertinya di mana-mana, tanahnya lebih luas dari Sumatera Selatan. Saking hebatnya orang Arab memberi gelar dia Al-Quraisy, pemilik harta dari emas. Keturunannya disebut dengan Qabilah Bani Quraisy, keturunan orang-orang kaya. Loh, berarti Kanjeng Nabi ki anak wong sugih, otomatis sugih. Rabi oleh Siti Khadijah rondo sugih. Rabi loro meneh anake Sayyidina Utsman kaya raya. Rabi dengan Siti Qobsah janda mantan istri seorang raja, pemilik kerajaan, kaya raya Pak. Jadi lek dhewe kere melok sapa dhewe iki? Tak dongane, ayo ndonga bareng-bareng. Mudah-mudahan yang hadir di tempat ini kaya raya kayak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saiki ngune ndongane lek, ndongane ngune. Sing jelas saiki lek ndonga, Pak. Nyuwun sewu, awake dhewe ndonga mumpung di masjid. Mumpung kumpul orang banyak. Ya Allah, barokah karomah Maulid Nabi. Mudah-mudahan kita kaya raya dunia akhirat. Sehat lahir batin, panjang umur istiqomah ibadah, koyok Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang saya hormati, doa tiga ini penting Pak. Telu niki lek ndonga aja sampai pecat, jangan hilang salah satu. Siji sugih donya akhirat, loro umure dawa ahli ibadah, telu awake sehat lahir batin. Ini kalau doa jangan ada yang hilang. Hilang salah satu, error hidup ini Pak. Ayo jajal. Duitnya oke, tapi umurnya cendek, gelem. Bu, sampean tak kasih duit 100 juta atau 1 miliar, kok sore mati, gelem? Gelem? Wes lagi umurnya tak dawakne, tapi kere, gak duwe apa-apa, ingah-ingih terus, purun.
Loh, nggak iso Pak. Saiki sugih umure dawa tapi ngring-ngriken meriang-meriangen saben dina kerokan purun apa mboten? Lah telu niki lek ndonga aja sampai pecat. Soal liya-liyane monggo, tapi minimal 3 ini jangan sampai hilang kalau kita doa. Jaluk sugih donya akhirat, jaluk sehat lahir, jaluk umure dawa ahli ibadah. Soal liyane monggo, jaluk mobil, jaluk motor, jaluk tanah monggo, tapi telu iki aja sampai hilang. Nyuwun sewu Pak, mohon maaf Pak, kadang-kadang awak dhewe nggak sukses niku krana lek ndonga nggak jelas. Ndongane kur ya Allah tok. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Nyapo. Malaikat iki lho ngantek ngrungokne nang cangkeme dhewe. Nyapa to wong iki? Nyapa to? Ngono kuwi. Gak jelas. Gak jelas. Ngene iki moro-moro nek malaikat mulih ka WM. Takoni Gusti Allah, "Kok dikat?" WM Gusti.